concern aku paling gede itu attitude, akhlak. Itu udah harga mati buat aku. Karena gini, kenapa bukan kepintaran atau kecerdasan, aku lebih concern ke akhlak karena where's that thing? Some kind of bad shit. Halo Bang, Halo. itu ada gitu streamer, gaming. Sebelumnya, ya saya sedang mencari konten, but jika Anda keberatan, saya sangat-sangat mengapresiasi Anda untuk nggak apa-apa di skip, that's fine, I'm good. Tapi gue pengen viral, tapi viral nggak? Kayaknya nggak viral juga karena saya juga baru mulai. Dan saya juga tidak suka memantik sesuatu yang tidak baik. So, bagaimana? Are you in? Coba tahu viral, dapat endorse lumayan. Bagus, ini bagus banget nih doanya nih. Nice. Nanti bagi dua. Oke, bisa diatur kalau ini mah. Emang. Tapi gue ya lu mah cuma segini lah. Kan udah bagi gue sisanya. Oke, itu bisa diatur. That's fine tau. Udah lama konten. Udah sebenarnya gini, cerita long short story-nya. Aku tuh konten mulai dari zaman COVID sebenarnya. Gitu. Dan itu sebenarnya aku punya respon baik. Maksudnya viewers tuh punya respon yang baik banget. Tapi namanya belum rezeki. Aku tuh baru konten kayaknya yang hype-nya tinggi ya. Itu kayaknya baru ada ya anggap aja 6 bulan lah. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Si device terutama si laptop tuh kena maling. So kayak seru kali. Jadi pada waktu itu and that moment aku tuh lagi KKN pada waktu itu. Jadi kehilangan laptop tuh pas lagi KKN, and itu shock banget. Itu pukulan terberat karena habis KKN kan skripsi ya. Terus laptop satu-satunya yang harusnya bisa buat konten dan juga buat skripsi tugas akhir tuh hilang gitu aja, tidak bersisa. Skripsi? Hah? Skripsi? Iya kan pada waktu itu belum ada skripsi, tapi kan file-file yang udah disiapin buat itu tuh benar-benar hangus kan, otomatis kan. Karena aku juga agak nge-backup, karena cuma aku save di laptop. Bagus. Gitu kan. Bagus. Nah, intinya singkat cerita hilang tuh. Nah, terus ya udah habis itu stop kan karena aku akhirnya fokus banget ke skripsi doang. Tapi at the end of the day, pas di tengah skripsi tuh alhamdulillah banget bisa dapat laptop lagi walaupun speknya tidak sebagus yang dulu, yang sekarang ini. Gitu. Nah, pas awal-awal tuh coba dong, ngonten lagi asik nih gitu. Dan sangat tidak relevan pada waktu itu marketku karena awal-awal dulu COVID itu kan hype banget ya. Dan apa namanya? Dan istilahnya marketnya pun bule gitu. Kalau kita ngobrol sama bule, pokoknya auto viral deh itu. Aku dulu juga gitu soalnya. Akhirnya aku coba pakai laptopku yang seadanya dan beberapa setting gitu, dan ternyata nggak bisa. Pokoknya susah banget. Kayak sekarang aja, ini aja masih agak beberapa nge-lag gitu. Tapi aku udah bodo amat sekarang. Akhirnya nggak bisa tuh. Aku fokus ke bule. Akhirnya aku memutuskan untuk menutup nih akun YouTube dan menutup konten. Intinya udah berselang setahun kemudian, aku juga konten lagi tuh belum lama, makanya baru 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. 2 minggu kayaknya. Baru ya? Baru banget. Makanya istilahnya kan udah, aku tuh konten terakhir tuh tahun 2023 kayaknya. Makanya udah lama banget. Dan subscriber tuh baru 5.000. Ya, udah lumayan lah. Karena udah monetize juga. Tapi kan sudah setahun lamanya ditinggal, orang pun udah pada lupa dong. Gitu. Berdebu. Iya, udah berdebu banget. Dan marketku juga udah aku ganti sekarang, mungkin nggak 180 derajat tapi
udah aku ganti karena berhubung backgroundku sendiri. Karena aku sekarang udah jadi guru, I'm a teacher right now. Jadi kalau sekarang kontenku di Ome TV itu nge-flirting cewek, itu kan kesannya sangat tidak baik gitu, you know what I'm saying? Kayak Siap Pak Guru. iya kan, orang daerahku tuh udah tahu kalau aku tuh bikin konten gitu. Tapi sebatas tahu dan ya tahu kalau kontenku tuh seperti itulah, maksudnya menggoda gitu ya. Talk with strangers gitu dengan para bule-bule gitu kan. Kamu harusnya tahu lah yang sering nonton. Ya mungkin kamu nggak sering nonton tapi pasti beberapa kali lewat gitu kan. Nah akhirnya aku tuh dilema nih gitu. Gimana ya gitu. Biar aku tetap ngonten tapi istilahnya nggak menurunkan marwahku sebagai guru nih gitu. Jadi akhirnya aku punya pemikiran nih karena sekarang tuh kan podcast hype nih gitu kan. Akhirnya aku coba buat podcast Ome TV gitu. Oh iya? Iya podcast. Wah, keren. Jadi podcast Ome TV itu kita pokoknya ngobrol, kita mau bahas apa aja terserah karena istilahnya serunya di Ome TV itu kan aku dapat orang yang nggak aku kenal. Jadi tema tuh ngikut gitu, ngikut ke orang yang aku ajak ngobrol gitu. Cuman aku tetap ada istilahnya apa ya? Ada poin-poin yang tetap aku bawa untuk biar si temanya itu berkembang gitu. Karena aku background-nya di pendidikan dan agama, jadi pasti aku kaitkan dengan pendidikan dan agama sesuai kapasitas lah, gitu kan. Seperti itu, makanya aku sengaja banget menampilkan si Mike ini biar tidak ada penyesalan gitu buat orang-orang yang misalkan nanti aku upload gitu kan. Kayak gitu kayak tadi misalkan kamu nanya kayak kamu lagi streaming konten atau apa? Aku bilang apa adanya sejujurnya. Istilah aku lagi ngonten. Tapi kalau kamu mau skip silahkan. Tapi kalau mau lanjut ngobrol, that's really good. Kayak gitu. I see. Karena kan mostly orang di sini kan kalau di record tuh nggak suka. Ya aku paham itu pasti ada privacy dan bla 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 segala macam. Gitu. Makanya aku mencoba untuk apalagi aku akun kecil gitu. Kecuali kalau aku tuh akun udah gede. Siapa sih yang nggak senang ketemu sama orang terkenal gitu kan? Kayak gitu. Jadi ya. Semuanya juga dari kecil kok. Nggak langsung gede. Bener banget. Ada karena, prosesnya. Iya bener. Aku tuh bener-bener berasa. Karena monet aku tuh sampai dihapus sama YouTube. Jadi monetisasinya tuh di-cut sama YouTube karena aku udah setahun lebih nggak ngonten. Karena syarat apa namanya itu? Syarat ngonten paling lama tuh 6 bulan sekali. Dan aku udah setahun lebih. Ada jadi, ya itunya. Udah peraturannya emang sekarang tuh YouTube lebih ketat gitu. Nah akhirnya bener-bener mulai dari nol, bener-bener nol banget. Tapi dari nol ya Kak? Iya benar mulai dari nol. Tapi sekarang niatku tidak untuk istilahnya mencari popularitas atau apapun itu. Tapi niatku mungkin ini aku tidak bermaksud pick me atau apapun itu. Tapi aku mencoba untuk jalan ini sebagai hobi. Karena aku tuh suka banget ngoceh. Aku tuh suka banget ngobrol. Dan jadikan untuk sharing session. Untuk saling berdiskusi. Gimana sih pola pikir orang Indo rata-rata tuh gimana. Jadi aku surveinya lewat Ome aja gitu. Kan kita sering nih dilabeli dengan, mohon maaf nih, kita sering dilabeli dengan SDM rendah lah. Kemudian orang-orang tidak berattitude lah gitu. Nah, di Ome TV itu kan banyak banget kayak gitu ya. Tapi kan masih ada kok yang waras. Masih gitu. Ada 1% misalnya ya. Iya, masih ada yang waras yang mau diajak ngobrol. Bener-bener ngobrol gitu. Nah, aku mencoba aja. Karena kan maksudnya aku tidak bermaksud menjadi pahlawan to be a hero or something ya, tapi udah saatnya orang Indonesia tuh untuk saling tukar pikiran, berpikir, memikirkan lingkungan sekitar juga gitu. Karena itu tadi terutama yang mulai nggak bakal terutama concern aku tuh tentang pendidikan dan agama gitu. Makanya aku tuh pengen tahu orang Indonesia tuh pengetahuan tentang pendidikan dan agama tuh sejauh apa dan sedalam apa dan seniat apa. Gitu. Makanya mungkin kita tepuk tangan dulu. Oke, kita tepuk tangan. Makanya mungkin untuk meledak tuh
agak susah. Untuk viral tuh agak susah karena konten edukasi tuh Karena kadang nggak kayak pada umumnya. kan konten edukasi tuh jarang yang suka. Tapi ya sekali lagi anggap saja ini sebuah sharing session aja. Makanya we call it podcast Ome TV. Some kind of that shit. Terus, Gitu. terus, ini udah berapa orang? So far untuk kontennya aja kali ya. Untuk konten tuh aku udah upload 7 apa 8 ya? 7 konten kalau nggak salah. Jadi 7 orang yang berbeda. Boleh, boleh. Oh, boleh sekali. Aku tulisin ya. Nanti kamu bisa. Mungkin kalau Anda berbaik hati dengan saya bisa di-share, bisa dikasih teman-teman. Ini orang nih, ini Tapi ya nggak gratis lah ya. Oke. Ya, nanti bisa dibagi hasil ya. Boleh sekali. Bentar, aku tulis dulu ya. That's mine. Wait. Langsung ada loh. Wih. Iya, langsung ada. Nontonnya nanti aja dong. Nontonnya nanti. Di-subscribe dulu gak sih? Di-subscribe dulu gak sih? Udah. Loncengnya jangan lupa loncengnya. Iya. YouTuber banget nih. Buset dah. Iya. Iya. Seperti itulah. Jadi kita anggap ini sebagai apa nih? Sebagai obrolan santai aja. Berarti kenapa? Berarti ini semua nggak ngeliat gender kan, cewek cowok. Nah, makanya dari itu juga aku juga ya kalau kamu nanti nonton itu ada cowok ada cewek gitu. Jadi kita emang sedapatnya kayak gitu. Dapatnya. Iya. Itu pun kalau normal. Ya pasti kalau nggak normal udah terus skip Pasti baik. normal ya. Kalau nggak normal skip. Karena iya, aku tuh gitu ya. opsinya tuh dua. Yang pertama tuh bisa diajak ngobrol. Yang kedua suaraku nggak mantul di kamu. Gitu. Kalau suaraku udah mantul di kamu udah auto skip gitu. Ya udah aku pakai cermin. Nggak mantul gitu. Kan suara yang mantul bisa dipakai cermin gitu. Ya pokoknya ngomong yang jelas Pak. Gimana sih Pak Guru? Aduh. Ya, mohon maaf atas kesalahan saya. Iya, pokoknya seperti itulah. Guru. Gimana? Ini guru-guru Gen itu kayak gini ya, bentukan guru Gen Z. Nah, what do you think? Apakah saya cocok menjadi guru Gen Z? Iya. Guru Gen Z ya. Jadi coba kalau kesahnya gantiin dong, kan biasanya ceritain orang. Ini ceritain diri sendiri, kalau kesah jadi guru di zaman sekarang. Anak apa? Anak apa ya? Ngajar anak apa? Kenapa? Ngajar gen alpha apa masih gen transisi Gen Z ke Gen Alpha? Iya, soalnya anak-anak aku di MTS tahu ya, MTS tahu dong. Ya, aku di MTS. Jadi kan itu transisi tuh. Sekarang tuh transisi ya. Nah, sekarang tuh kan tengah-tengah. Anak-anaknya tuh 2009, 2010. Anak-anaknya. Rata-rata. Jadi kan Gen Alpha tuh kan 2010 ke atas kan. Gitu. Jadi transisi jatuhnya jadi ini ya, kamu yang jadi hostnya ya. Oke, that's fine. Kan gantian. Oke, waduh bagus kan banget. Pasti kalau yang lain. Bener-bener, aduh, kamu baik banget ya. Aduh. Kita mengorek-ngorek seorang Pak Guru Gen Z di zaman sekarang. Oke. Mungkin ini sudah banyak aku bahas, tapi keresahanku yang paling aku concern dari semenjak aku ngajar udah 1 tahun by the way. Aku ngajar itu di awal Februari tahun lalu dan sampai sekarang. Concern aku paling gede itu attitude, akhlak. Itu udah harga mati buat aku. Karena gini, kenapa bukan kepintaran atau kecerdasan?
Aku lebih concern ke akhlak karena yang pertama kita itu tinggal di Indonesia dengan label manusianya dengan manusia yang ramah-ramah gitu ya, yang sopan-sopan gitu. Apalagi dengan orang tua gitu, tutur bahasa yang baik dan benar gitu. Indonesia kan terkenal gitu ya, gitu kan. Etika. People from Indonesia was really humble, was really nice and bla 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 etc. gitu. Tapi sekarang tuh kayak anak-anak zaman sekarang tuh mulutnya toksik, akhlaknya tidak Ketika baik, etikanya nggak baik. Apalagi baru aku dari Jawa, kamu dari Jawa nggak? bukan Dari mana? Jawa, Jawa mana? Jawa apa dulu? Masa kamu Jawa nggak? Bukan. Oh, bukan ya. Intinya di Jawa tuh kan ada namanya tuh bahasa Jawa halus kan, kromo inggil tuh bahasa sini. Nah, mereka tuh ngomong sama guru aja nggak mau pakai bahasa krama inggil gitu. Bahasa Indonesia juga susah diomongin gitu. Jadi mereka ngomong sama gurunya tuh berasa ngomong sama temannya sendiri gitu. Temen, Iya kawan. benar. Terus ya pokoknya tuh kalau dibilangin susah dan bla 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 segala macam. Itu concern yang pertama. Concern yang kedua. Benar. Kenapa? Itu si muridnya ngomong kayak kawan itu karena emang ngerasa gurunya masih muda nih, jadi yaudah ngobrol sama ya udah kayak teman atau emang semua guru. Nah, mungkin kalau menurut aku ini salah satu hal yang teori yang aku nggak suka dalam pendidikan adalah di modern ini guru diusahakan untuk menjadi teman atau ya menjadi teman siswa itu menurut aku nggak pas, karena nanti mereka ngelunjak kalau kita udah mengakrabi mereka gitu. Makanya even aku masih muda, aku selalu menjaga jarak dari mereka. Dalam artian aku tetap stay humble, aku tetap tetap ramah dengan mereka. Aku tetap baik dengan mereka, tapi baik dan ramah itu tidak melampaui batas. Aku tetap kasih jarak. Aku selalu mengingatkan, kalian murid, saya guru. Kalian murid, saya guru. Walaupun konteksnya walaupun konteksnya aku masih belajar juga, tapi harus ada pembatas. Saya adalah istilahnya pengantar ilmu, kalian adalah penerima ilmu. Jadi kalau kalian mau menerima ilmu, kalian harus hormati yang mengantarkan ilmu. Secara mudahnya dipahami seperti itu. Kayak gitu. Dan kalau aku lihat juga sebenarnya untuk ke beberapa guru juga kayak gitu, kecuali guru-guru yang agak killer gitu. Pasti kan mereka takut. Tapi kayak yang guru-guru B aja gitu, ya mereka juga B aja gitu. Bahkan respect-nya kurang karena aku tuh juga sering dapat aduan dari beberapa guru gitu. Kayak istilahnya kayak nih anak nih kayak gini gitu. Itu juga sering kita dapat namanya juga guru kadang gibah di ruang guru gitu ya. Ini anak nih gini nih, ini nih gini gitu. Iya lagi gitu. Mereview. Iya, review nggak tuh? Dikata paket di review Iya. Ya seperti itulah. So far tuh seperti itu. Tapi ya masih banyak murid-murid yang akhlaknya baik. Tapi kan ini based on my experience gitu ya. My own experience tuh kayak gitu. Jadi dan ya semoga jadi baik gitu. Ya gitu. Gimana Mbak Host mau nanya lagi Mbak Host? Segitu sih dengan kata-kata dari seorang guru Gen Z ya. Berarti apakah guru Gen Z ini berkenan untuk bertanya sekarang? Diperbolehkan untuk bertanya? Boleh. So. Tapi kalau nggak kedengeran maaf ya hujan. Oh nggak apa-apa. Tapi nggak kok. Hujannya juga nggak kedengeran kok. It's good. Dan sinyal juga bagus ya. Kayak hafal gitu. Aman. That's fine. Mungkin kita bukan mengorek ya, tapi biar kamu tuh aku nanya juga tepat gitu. Kamu tuh orang yang by the way kerja kuliah? Kuliah semester berapa? Coba tebak.
Let me think. Semester, karena masih banyak senyumnya, semester 4 lah. Bener ya? Benar. Bener lah. Kalau udah semester 6, semester 7, apalagi semester 8 tuh udah muka-muka judes banget, kayak mak-mak PMS 3 bulan ya. Iya. Mak-mak PMS hari pertama tuh pas itu, ya. Iya. Oke, ngambil jurusan apa? Tebak lagi. Apa Ini clue. kira-kira? Kasih clue dong, kasih clue. Clue apa ya? Itu kan ada. Oke. Tumbuhan ada, Oke. ekonomi ada, statistika ada, Saintek nih. usaha ada, Oke. manajemen ada. Oke. Aku tahu nih. Itu banyak apa? Jurusan bisnis sapi perah. Iya. Aku agribisnis. Nah, bener kan? Ya, dikit lah. Agribisnis itu kan berkaitan dengan bisnis yang berbau-bau pertanian gitu kan, peternakan, ya gak sih? Sapi perah dong. Betul. Kan makan bergizi gratis sedang butuh susu impor. Takut ada tukang bakso nggak ikutan. Nggak aman. Rumahku di pelosok jadi nggak ada tukang bakso. Iya. Coba jangan bawa saya sendiri aja. Tapi kan itu di negara mana sih, lupa lagi. Ethiopia. Nggak tahu di mana. Kayaknya sih di Zimbabwe. Coba jangan bawa saya kalau. Di Zimbabwe itu ada negara yang kayak gitu tuh. Nah, kamu kan bisa. Kan tadi aku bilangnya impor. Berarti kan kamu nih punya susu perah di Indonesia gitu kan. Terus iya, keluar. diekspor ke Zimbabwe. Berarti kan kalau Zimbabwe kan impor dong, ya kan? Betul kan? Iya benar. Di sini nggak ada. Di sini makan bergizi gratis malah lancar banget, gila, parah. Aduh, petirnya serem banget itu, coba petir pelan-pelan petir. Iya, benar-benar. Lauknya aja Wagyu A5 ya. Coba tadi host mau nanya ke saya, nanya apa ya? Iya. Sorry. Emang agak ini soalnya agak sorry ya. Menggelitik dikit nih gitu. Iya. Jadi agrari apa tadi? Gimana bilangnya? Ayo, apa kan kebanyakan ngomongin tukang bakso. Agrari bisnis gimana sih? Agribisnis. Kok ada agra, bro? Agribisnis berarti berhubungan dengan tumbuhan, pebisnis gitu ya. Iya, benar. Usaha tani. Usaha mau di spill lagi. Iya. Iya. Enggak usah lah ya. Jadi ini kalau gede lagi. Kalau lulus jadi entrepreneur dong. Jadi entrepreneur dong. Jadi orang, bukan jadi setan, bukan bunuh orang secara nggak langsung. Maksudnya emang sekarang bukan orang gitu? Sekarang masih wujud ala kadarnya. Ala kadarnya. Dikata warung ya, warung ala kadarnya ya. Iya, bener banget, warung lagi. Enggak, ini serius. Berarti karena ada agri business, some stuff like that. Jadi menurut kamu nih gitu kan. Kemarin tuh banyak fenomena kayak nyenggol susu lagi nih. Ada fenomena kemarin. Ada tuh di Boyolali susu dibuang-buang gitu kan. Terus pokoknya ada yang petani itu membuang hasil panennya itu karena harga murah gitu, ya kan? Nah, menurut kamu tuh apakah itu sebuah kesalahan petani karena pertaniannya buruk,
atau salah pemerintah kebanyakan impor? Apapun yang dilakuin ini bukan pro kontra ya. Iya. Tengah aja, tengah, tengah, Iya, tengah iya. ini mah, tengah aja. Nah, kan ini kan opini Anda aja. Aduh, aduh nggak kuat saya angkat tangan. Gimana sih? Santai aja kali. Aduh, saya nggak bisa kata-kata karena saya bukan siapa-siapa. Iya, kita sama-sama rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa. Tapi satu hal yang kita punya nalar berpikir dan nalar yang kritis untuk mengkritik para pemerintah-pemerintah yang tidak sesuai dengan amanahnya. That's the point, though. Betul. Jadi Aduh, putus-putus. sengaja nih, kayaknya Kayak nggak putus-putus ya. Kayaknya nggak putus-putus, sengaja bilang putus-putus. Aduh. Anda tidak mampu menjawab ya. Kayaknya memang ada ketakutan tersendiri nih. Karena saya tengah-tengah, Oh, saya nggak ke kanan, nggak ke kiri, iya. tengah. Oke. Jadi cuma nengok dong. Ya udah. Jadi kalau gitu gini aja deh. Kita pertanyaan yang tidak menyinggung apalah gitu ya. Pertanyaan yang based Emang on yang tadi nyium apa tuh? Nggak tahu ya, soalnya Anda tidak menjawab. Next. Oke. Jadi gini aja. Based on experience aja kali ya. Berarti kamu tuh semester 4. Berarti berkisaran umur ya 20 lah, ya kan? Ya sekitar segitulah, 19-20, ya 20 lah. So, menurut kamu, kamu itu ini jadi agak personal tapi gimana nih? Apa dulu nih denger dulu? Jadi diem baik. Nah, menurut kamu, karena aku tadi backgroundnya di pendidikan dan agama ya. Menurut kamu seberapa penting sih sebuah agama dalam kehidupan? Agama. Iya. By the way, kita seiman gak sih? Ayo apa? Tebaklah. Harusnya seiman harusnya. Soalnya kita ambil kata mayoritas aja gitu. Kenapa mikirnya seiman? Ya, aku ambilnya sampelnya karena kita mayoritas. Maksudnya gitu. Oke. Alhamdulillah berarti seiman ya. Alhamdulillah. Ini kayaknya udah dasar ya dari basic kita dari kecil juga kan udah selalu dengar agama adalah tiang, pondasi, segala macem kan. Pasti udah ribu kali denger itu. Hidup tanpa agama ya kayak sayur tanpa garam. Oke, sayur tanpa garam. Menarik. Hambar. Nggak ada rasanya, mau dimakan paksa. Ya gimana? Itu singkatnya. Singkatnya itu. Panjangnya? Panjangnya mikir sendiri. Iya. Mungkin berarti pada intinya secara menurut POV kamu ya. Agama itu penting karena ya pada dasarnya memang hidup itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya ketika tanpa agama gitu ya. Karena agama itu kan sebenarnya secara tidak langsung adalah panduan hidup, ya kan? Jadi gimana kita bisa berkehidupan dengan benar dan baik, itu udah diatur agama. Karena kan di agama ada aturan, benar. norma-norma tersendiri. Nah, harus ini harus gitu kan. Dibalik keagamaan itu kan balik lagi ke sendiri biar di jalan yang benar apapun agamanya ya kan di jalan yang benar. Betul. Jadi kayak apalagi ya di kita nih gitu selaku mayoritas itu ya, itu tuh diajarkan hal-hal yang paling sederhana gitu kan. Bahkan sekedar kita pakai sandal aja kan diatur tuh. Kita pakai sandal masuk kamar mandi tangan kaki kanan kaki kiri keluar kamar mandi gitu kan, ya kan?
kebalikannya. Kita mau tidur disuruh doa, kita bangun disuruh doa, kita makan Tapi kan suruh di doa. balik keagamaan itu ada logikanya yang Nah, oh iya ya, iya itu juga ya. dia. Inilah kenapa istilahnya mungkin kita memang benar, bukan mungkin ya, tapi kita memang benar-benar memilih agama yang benar. Karena Alhamdulillah. sejauh yang aku tahu, gitu ya, agama yang bisa dilakukan secara ritual dalam arti keagamaan dan bisa dilogikakan itu cuman di Islam gitu. Mulai dari kayak misalkan Berarti tetangga ada minusnya kan? ya we don't know Ya right ibaratnya like dari ya udah uh-uh. oke. Dari hal kecil aja kayak makan hewan kan ada bakteri inilah bakteri itu kita we never know. Dari hal Bener-bener sepele gitu kan. cara Gitu. menyembelih itu juga penting loh karena Hmm, kalau menyembelihnya sembarangan tuh bikin hewannya stres jadi dagingnya tidak bagus. nggak fresh ibaratnya gitu. Nah, itu ada. Kayak apalagi misalkan contoh kayak ini kaum cowok nih. Kaum cowok ya sebenarnya cewek juga sih ya. Kesunahan untuk kalau kita buang air kecil tuh duduk. Ya kan? Tapi cowok pada enggak. Nah, Karena padahal mikirnya sebenarnya sepele, itu hal padahal itu sepele. sebenarnya bagus untuk kesehatan. Itu ada. Terus disunahkan untuk eh kalau kita Sunat kan iya benar-benar. sunat tuh mikirnya oh, Islam doang gitu Iya loh. Tapi benar-benar. kan di luar Padahal itu itu ada medisnya. ya itu kita bicara secara medis ya. Mm, 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 mm. Karena itu Hmm. iya. Enggak ada yang ngarah ke sana. Iya, ya maksudnya kenapa Anda pakai nyari contoh yang seperti itu? Maksudnya contohnya masih banyak. Tiba-tiba dia mikir ke sana. Ya Ya, nih. ya karena udah kepalang tanggung nih. Ya karena pasti nanti kalau masih aduh nggak enak banget jelasinnya ya. Aduh. Kayaknya kita ganti contoh aja gak sih? Dulu lagi. Kenapa? Ya, kita kasih contoh aja Apa misalkan lagi? yang paling utama dan utamanya utama nih gitu. Sholat. Hmm. Itu ternyata secara tidak langsung tuh kita sedang yoga, kita sedang senam gitu. Ya kan? Dapat pahala, enggak Dapat semata-mata pahala, olahraga. badan sehat gitu kan. Itu karena kita sering sholat Ada makanya gerak. karena aku nih by the way hidup di pedesaan ya. Hidup di pedesaan yang mostly bapak-bapak itu pasti yang paling sering masuk ke masjid, yang paling sering sholat jamaah daripada para pemuda-pemuda. Ya kan? Bapak-bapak ini yang ke masjid itu pasti panjang umur. Rata-rata tuh. Kenapa? Karena Karena jalan selain menuju ke jalan, masjidnya. beliau tuh selalu sholat 5 waktu gitu ya. Berarti badannya tuh Masya Allah. keep strong gitu. Ya kali masuk ke masjid cuman main bekel doang kan nggak mungkin kan. Pasti sholat dong gitu kan. Makanya kata Upin Ipin, sholat itu tiang agama. Ya. Tanam-tanam ubi. Tahu lagi. Ya. Itu kan ada tuh. Upin Ipin lagi. Nah, itu makanya bener kata kamu. Karena agama Islam itu agama yang make sense. Masuk di logik gitu ya. Walaupun ya ada beberapa orang-orang yang tidak suka dengan Islam tuh menganggap agama Islam tuh agama karangan bla 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 segala macam. Teroris. Yes, something like that. We don't care. Karena Islam tuh aja ya, Islam tuh bisa diartikan selamat, bisa diartikan damai gitu. Agama yang damai ya kali jadi teroris. Dia Ya. kacamata orang. Nah, itu kan tergantung POV aja. Nah, makanya kan sharing begini tuh kan penting ya kalau menurut aku. Jadi kita tuh saling tahu, saling paham. Jadi kadang kalau misalkan kita ada mispersepsi, kita ada misunderstanding terhadap sesuatu, akhirnya kita tuh tahu gitu, ya kan? Kayak misalkan ternyata aku punya sesuatu yang kamu tuh nggak tahu atau kamu salah paham. Sebaliknya, kamu punya sesuatu yang aku tuh nggak tahu dan aku mungkin udah salah paham. Dengan adanya diskusi, kita jadi tahu, oh iya lagi gitu.
ala Gen Z itu kan gitu ya. Iya lagi, gitu kan. Iya lagi. Iya, gitu kan. Jadi kesimpulannya agama Islam itu penting karena untuk kehidupan dan sangat logis. Memberi arahan hidup, Benar, tidak benar, belok-belok. benar nggak? Ya belok, kadang belok lah. Ya kali lurus terus. Ada belok lah, itu namanya manusia ya. Maksudnya Manusiawi, bukan belok nabi tetap boy. ke yang baik gitu kan. Siapa tuh pas lagi lurus ada yang jelek kan belok dong. Gitu. Depannya ada tai kambing nih, itu belok dong. Surah. Mohon maaf ya, saya emang orangnya receh sekali kadang. Jadi daripada kita bahas bahas yang serius terus terlalu pakem gitu kan, kayak kamu juga takutnya nanti nggak bisa tidur ya. Nanti saya mute gimana? Nah itu ini dia. Bisa mute gak sih? Aduh, kamu mau ikut-ikut? Nggak mau. Aduh, hujannya makin gede. Iya benar lagi. Iya. Ikut siapa ya? Nggak ada. Itu hujan nggak? Iya di sini lagi hujan nih, hujan gila, hujan badai. Bukan hujan gas ya, gasnya lagi kemarau ya. Itu dia. Aku ingin membahas itu, tapi Anda mention dulu ya. Itu tuh yang saya rasakan tadi. Gimana tiba-tiba iya, ditembak. Bentar nih. Oke. We serious now. Bentar, kamu tuh di daerah mana? Ini maksudnya kalau tidak mau spesifik nggak apa-apa, tapi at least pulaunya mana gitu. Lama, Tangerang. Nah, aduh. Ini kemarin yang ibu meninggal tuh Tangerang bukan sih? Tangerang mah banyak kasus nabrak, apalagi yang apa? Yang bunuh diri, yang apa? Yang ngantri gas LPG terus meninggoy. Oh, banyak, tapi aku nggak ngikutin. Oh, tapi intinya kamu merasakan lah. Karena enggak. Orang dalam, boy. Jujur aja, hidup tuh perlu orang dalam kan. Maksudnya, apapun urusannya tuh perlu kan. We talk about reality gitu, maksudnya di sekitar kamu gitu, in your area. Nah, kalau kayak gitu bilang dong. Nanti kalau di sekitar ada. Di sekitar banyak ya yang mak-mak tiba-tiba mulut ini monyong banget nih sambil bawa gas LPG gitu kan. Sejalan-jalan ngoceh baik gitu kan. Gak ada ya yang gitu ya. Ini aku di teras nih. Dari sini ke sana tuh udah kedengeran nih suaranya nih. Bener. Ibu ngoceh. Iya. Tapi emang sesulit itu di ya. Di situ aman? Di sini so far masih aman, tapi ibuku kemarin sempat curhat gitu ya. Kayak, aku nanya juga kayak emang di sini udah ini Bu, udah agak susah nyari gas. Ya belum banget, tapi orang yang biasanya ibu buat jadi langganan beli itu sekarang lagi bingung gitu. Kayak ibu aku tuh modelnya tuh kan belinya langganan gitu dan diantar gitu. Nah, yang biasa nganter ini itu sekarang lagi repot, katanya lagi bingung karena ada kebijakan baru itu gitu. Tapi kan yang paling berdampak memang di kota-kota besar ya terutama itu. Karena kan kalau di pelosok-pelosok itu kan pasti stok warung masih banyak. Karena kadang emang udah kebiasaan stok biasanya. Biasanya warung-warung kan stoknya banyak tapi jumlah populasinya nggak terlalu banyak gitu kan. Nah, makanya aku tuh kemarin cukup ini ya. Walaupun aku tidak merasakan secara langsung, tapi ya itu tadi lah. Terkadang buruknya atau tidak baiknya behavior orang Indo itu terlalu oportunis, dalam artian mereka tidak mau ikut berpikir, at least berpikir ketika mereka tidak mengalaminya gitu. Jadi
ya udah bodo amat dengan orang lain gitu Udah kan. amat, itu Yang bukan penting urusan yang penting gue. aku aman, yang penting aku bisa masak, bla bla bla, I don't care gitu. Orang lain mau sekarat, mau ngesot nyari gas, bodo amat, yang penting stok gasku banyak gitu. Kan banyak orang yang seperti itu gitu. Jadi menurut aku maksudnya kalau kesadaran kita aja setengah-setengah, ya pejabat kita juga akan memihak kita setengah-setengah gitu kan. Padahal. Ya kan? Maksudnya kita rakyat kecil, kita orang biasa, ya kita cuman bisa kayak gini doang, hanya sekedar sharing, hanya sekedar ngobrol, nggak akan kedenger, enggak, tapi seenggaknya yang aku pengen tuh pola pikir kita itu lebih kritis sedikit gitu, supaya ketika besok ada masanya untuk memilih pejabat, kita lebih selektif, itu kita lebih teliti, bukan cuma Balik lagi ke kita buat kita dari sendiri, bener buat kita sendiri. bener kan slogan demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat gitu loh. Tapi yang jadi masalah kan oleh oleh rakyat untuk rakyatnya, ini yang beda nih. Dari rakyat pemilihan emang dari Rakyatnya yang mana rakyat dulu? gitu kan. Oleh rakyat juga, yang milih juga orang rakyat. Tapi untuk rakyat ini, untuknya tuh yang nggak enak untuk rakyat, yang enak untuk pejabat gitu loh. That's the problem. Aduh. Gitu. Jadi kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kita ya tetap masih tinggal di Wakanda gitu Konoha. kan. Ya Konoha, we can call it or some stuff. Tapi ya sekali lagi semoga pola pikir masyarakat tuh agak kritis gitu. Jangan cuman sekedar dikasih bansos, dibikin kampanye dangdutan sambil joget-joget gemoy terus milih gitu. Oke gas, nggak dapet gas. Maksudnya, oke gas, gasnya mana? Ya gitu lah. Sebelum nggak pernah tuh seheboh ini. Apa tuh? Cuman emang gas ya. Dari awal tuh emang udah ada tanda-tanda. Nggak jadi. Apa tuh tanda-tandanya? Nggak jadi. Ya, Nggak jadi. intinya seperti itulah. Semoga saja kita katanya kan 2045 itu mau Indonesia emas kan katanya. Mas apa Mas Dun? Nggak tahu ya, maksudnya emas tuh konteksnya apa ya, maksudnya. Aduh. Apa tuh Mas? Apa tuh? Aduh, bibir aku kegigit ya guys ya. Sakit banget. Aduh, lagian itu akibat mereview orang. Ini kayaknya karma karena mereview pemerintah ya. Kupingnya langsung gitu mereka. Nah, ada yang panas nih kupingnya. Iya, katanya kan Indonesia tuh akan menjadi emas di tahun 2045 gitu kan. Nah, apakah itu akan terwujud? Jelas terwujud dong. You never know. Nah, you never know, bro. But ya semoga aja terwujud. Amin, semoga. Amin paling serius. 2005 ya, bukan terwujud tadi tahun berikutnya. Nggak tahu ya. Soalnya kan katanya kan kita berharap di tahun 2045 itu kan katanya Indonesia emas. Terus katanya di IKN tuh bakal ada ini nih. Bakal ada taksi terbang katanya gitu. Nah, tapi katanya rumornya IKN mangkrak. Aduh. Jadi cuma tempat foto-foto doang. Aduh, nggak tahu ya, maksudnya. Kasihan tuh Garuda hijau nggak jadi terbang dong ya. Dia nunduk. Iya, katanya sih Dia gitu. malu. Tapi kayaknya emang nggak, mungkin ini pengerjaannya lagi libur. Kan mau lebaran, jadi libur dulu. Emang yang ngerjain emang cuma lagi sama dong ya? Ya nggak tahu maksudnya. Aku udah positif tinggi loh, kamu pancing lagi. Aduh, gimana?
Susah. Udahan lah, udahan. Takut ada ting 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 ting. Nggak ada sih. Akhirnya kita ganti topik aja. Maksudnya dari tadi ganti topik tapi jatuhnya ke pejabat mulu ya. Jadi gimana ya? Nggak bisa bohong ya, emang kondisi tuh emang tiba-tiba ngalir aja gitu. Bener. Apalagi kalau emang kita yang notabene udah tahu, tidak bisa terhindarkan. Kayak menolak untuk nggak tahu. Kayak aku pribadi, kadang aku menolak untuk baca berita gitu. Tapi nggak bisa gitu, kayak harus Tahu dibaca. sendiri lagi. Selain tahu sendiri tuh jadi kayak kepo gitu. Ya hari ini ada apa nih gitu. Oh. Apa nih? Apa yang mau disarkasin lagi nih pemerintah Aduh, nih? nah, udah. Nanti lagi. Capek banget nih. Apa ya? Apalagi nih? Mungkin kita membahas sesuatu yang agak ringan dulu kali ya. Jadi ini ya naik turun ya. Ya biar relax gitu, biar nggak terlalu terbebani gitu. Boleh. Asal ada konsumsinya ya. Ya konsumsinya nanti bisa diambil di dapur masing-masing ya. Makanya saya minta konsumsi, dapur saya kosong. Oh iya, udah nanti nunggu makan bergizi gratisnya. Kenapa mahasiswa nggak dapet ya? Karena mahasiswa kan udah ketuaan, gizinya kagak berubah. Ya kan lumayan makan gratis, itu hitung dapat duit buat bulanan dikurang. Ya udah, demo. Aduh, udah kebanyakan demo. Capek demo mulu gitu. Demo doang nggak ada ngaruhnya. Iya bener lagi, demo doang nggak ada hasil. Bikin macet doang. Duh, ke situ lagi nih. Aduh, coba Pak host ganti Pak. Aduh, tadi mau nanya apa lagi? Lupa lagi, aduh. Oh iya nih, biar agak fresh nih. Kita kasih pertanyaan yang lebih mudah saja. Bumi itu bundar atau datar ya? Coba ya, ini lama-lama saya arahkan kamera ke tembok. Coba Bapak ngomong sama tembok aja, ngomong sekalian tuh. Ini untuk mencairkan suasana gitu. Seorang guru nanya bumi bulat apa? Datar. Coba diulang, seorang guru bertanya tentang bumi Maksudnya gini bulat. nih, maksudnya Datar. sekarang tuh kan banyak para penganut bumi datar tuh banyak gitu loh. Nah, kan Udah jelas-jelas kita belajar. Itu bentuknya apa? ya makanya kan Nanya buktinya ada orang yang percaya bumi itu datar. Gimana dong? Pasti mereka juga belajar di sekolah. Tapi soal bumi datar belum bener-bener kayak mana nih faktanya, mana kak? Oh iya datar. Faktanya kita berdiri nih kagak jatuh. Bapak SMA ada pelajaran. Bapak SMA di mana? Coba saya tanya. Bapak SD di mana? Enggak deh, SD kayaknya udah diajarin SD tuh ya dikit-dikit lah tipis-tipis. Saya tuh nggak SD, saya skip SD. Langsung ya sidang. Langsung SD easy, skip aja. Oh bisa gitu ya. Persyaratan jadi guru tuh skip SD. Iyalah, soalnya saya lahir langsung gede. Oh ya, udah langsung berojo gede. Saya lahirnya di download deh. Pantes, agak-agak hang dikit nggak apa-apa lah. Bukan agak-agak, kalau itu memang banyak tadi hangnya. Atau jangan-jangan saya ini AI. Ih seru banget. Oh soal AI kan makin, walaupun makin maju tapi kan makin serem juga gak sih? Oke. Definisi seremnya apa kalau menurut kamu? Tapi mas kayak serem. Kok Bapak jadi nyerang saya? Kan gak nyerang, nanya. Aduh saya nyesel ngomong lah. Bapak aja nanya. Next tema lain. Gimana sih? Yaudah, aku yang jawab. Jadi gimana pertanyaannya, pertanyaannya? Pertanyaannya gimana? Aduh saya gak bisa ngerangkai kata-kata. Ya tadi kan tentang AI gitu kan. Kalau menurut aku mungkin AI itu di sisi aku juga sering mensosialisasikan anak-anak untuk
menggunakan AI dengan baik dan benar ya. Karena Buat nyontek. WA aja kan ada AI-nya ya sekarang. Meta. Pakai punyanya si Meta tuh kan. Nah, kalau menurut aku ada positif tentu, ada negatif juga. Positifnya sekarang tuh apa-apa gampang. Tapi negatifnya karena apa-apa gampang, manusia cenderung malas untuk melakukan sesuatu yang ada effortnya. Nah, Dengan niat, dengan lebih bener. serius. Dan ketika kita malas melakukan effort, malas melakukan kegiatan yang membutuhkan usaha, akhirnya ketika sesuatu yang dihasilkan harus menggunakan skill tertentu, dan skill tertentu sudah bisa dilakukan oleh AI, maka secara lambat laun skill itu akan tumpul, kemudian hilang. Karena kita tidak pernah mengasah. Contoh, yang paling gampang ya anak-anak di sekolah lah. Misalkan menghitung gitu kan. Menghitung itu kan di sekolah, di SD, di manapun itu pasti ada tekniknya gitu kan. Calistung tuh. Itu kan bisa entah pakai tangan, atau metode sempoak gitu ya. Atau metode apapun itu. Nah itu kan pasti menggunakan pikiran. Ya kan? Pasti otak mikir, badan gerak, atau mungkin pakai coret-coretan gitu. Tapi karena udah ada AI, kita tidak dituntut untuk berpikir. Kita cuman 3 kali 4 ya udah ditulis. 3 dikali 4. Ntar AI udah ngejawab, oh 12. Gitu kan. Kita nggak mikir. Akhirnya secara tidak langsung mempermudah seseorang. Tapi juga dalam sisi lain membuat kita jadi malas. Kemudian skill yang harusnya kita dapatkan, atau skill yang harusnya kita selalu ada, itu lama-kelamaan akan tumpul dan kemudian menghilang. Dan ketika itu sudah terjadi, secara tidak langsung, manusia akan menjadi lebih bodoh daripada sebelumnya. Karena apa-apa udah gampang. Karena terlalu memanjakan diri. Memanjakan diri. Kayak contoh. Antara manja, males. Kayak contoh lagi lah. Kita bahas soal makanan. Sekarang aku nggak tahu presentasinya, tapi kematian akan obesitas karena disebabkan obesitas tuh sekarang meningkat, terutama di Amerika. Kematian karena obesitas di Amerika tuh tinggi banget. Dikarenakan apa? Yang pertama di sana yang namanya junk food atau fast food, makanan cepat saji itu banyak banget. Yang kedua, udah bisa delivery. Kita tanpa apa tuh istilahnya? Tanpa ke warungnya, tanpa ke tokonya kita udah bisa dapat makanan. Bahkan kita ke toko aja sekarang ada sistem drive thru. Kita nggak usah turun dari mobil, ya kan? Jadi kita tuh nggak ada gerak sama sekali. Akhirnya kita udah makan fast food yang penuh dengan lemak jahat. Kita tidak pernah berolahraga, kemudian tidak mau makan sehat, Tidur. kerjanya rebahan baik. Akhirnya menjadi gendut, gemuk, dan obesitas akhirnya menghadap sang Tuhan. Gemoy. Gitu kan. Ntar kalau ditanya malaikat kan aneh gitu. Kamu mati kenapa? Kebanyakan makan seblak. Iya. Capek banget matinya gitu. Ya. Kata sebelaknya, ngapa jadi bawa gue? Nah, perasaan gue kagak ada nyuruh lu mati dah gitu. Bener juga ya gitu kan. Maksudnya ya itu contohnya gitu di segi makanan. Nah, sekarang kan AI itu memudahkan, dan akhirnya pendidikan itu benar-benar menurut aku pribadi ketika ini tidak dimanfaatkan secara benar akan lebih merosot lagi gitu. Udah anaknya disuruh belajar malas, ditambah kalau ada pelajaran yang dituntut untuk dikerjakan rumah, yang ngerjain bukan dia sendiri, yang ngerjain udah AI gitu. Nah, bisa nanya nih, pas pertanyaan itu, sebagai POV guru, udah tahu kayak gitu, berarti kalau kamu sendiri banyakin tugas rumah atau langsung dilihat dengan mata kepala sendiri? Nah, oh, ini dia ngerjain sendiri nih. Kalau aku, ini setiap guru pasti punya metode belajarnya sendiri-sendiri ya. Kalau aku pribadi, aku tipikal orang yang
akan ngasih tugas rumah juga, tapi tidak setiap hari, dalam artian nggak terus setiap kali pertemuan PR, setiap kali pertemuan PR tuh enggak. Aku bakal ngasih PR tuh di momen-momen tertentu. Misalkan kayak tugas yang memang harus dikerjakan lama. Kayak misalkan aku ngajar di bahasa Inggris. Misalkan ada poster, ada tentang poster dan banner materinya. Nanti anak-anak tak suruh bikin poster, tapi aku kasih waktu seminggu. Gitu. Atau mungkin sedang mengerjakan tugas, tapi jamnya udah selesai, mereka belum selesai. Baru aku kasih PR. Kayak gitu. Tapi mostly itu pasti aku bakal ada nyediain 1 hari di mana itu fokus untuk ulangan. Jadi selesai hari itu juga, dikoreksi hari itu juga, dibahas hari itu juga. Kayak gitu. Kalau waktunya Itu keburu ya, sampai dibahas. makanya kalau misalkan nggak keburu dibahas, tapi biasanya sih nggak keburu dibahas. Kalau misalkan nggak keburu dibahas, berarti untuk pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan sekarang nih untuk sekedar mengerjakan, mereka fokus mengerjakan, pertemuan selanjutnya dikoreksi bareng-bareng sekaligus dibahas. Kayak gitu. Jadi anak tuh nggak cuma terima bersih kamu bener berapa. Karena aku juga tidak memungkiri pasti mereka banyak yang nyontek gitu kan. Nah, secara tidak langsung kalau nyontek itu kan mereka tidak berniat untuk tahu, cuman berniat untuk dapat nilai. Tapi kalau sambil aku bahas, secara tidak langsung mereka mendengarkan, mereka mengoreksi, mereka tahu. Gitu. Kayak misalkan, siapa presiden pertama di Indonesia gitu. Dia jawabnya katakanlah Muhammad Hatta. Padahal yang benar Soekarno. Kalau ini tidak aku koreksi, tidak aku bahas bersama-sama, dia nggak akan pernah tahu kalau presiden pertama itu Soekarno. Karena dia nggak niat nyari. Selain dia nggak niat nyari, dia kan jawabannya salah. Padahal pasti opsi jawaban itu ada 4. Misalkan Soekarno, Hatta, kemudian B.J. Habibie, Gus Dur gitu misalkan. Dia jawabnya mau Hatta, berarti kan dia salah. Tapi kan dia nggak tahu jawaban yang benar mana. Karena nggak dibahas kan, makanya harus dibahas. Presiden pertama itu yang benar, jawabannya Soekarno Hatta. Syukur-syukur dikasih intermezzo lebih. Kalau Gus Dur itu presiden ke-4, kalau B.J. Habibie itu presiden ke-3 gitu. Jadi mereka akan menambah wawasan yang lebih luas gitu. Enggak ada Megachan. Anda yang mau mancing ya? Aduh, dipancing mulu nih. Pokoknya seperti itu. Jadi kalau aku pribadi tuh tipikal, kalau misalkan ada tugas pun aku biasanya lebih sering kita kerjakan bersama-sama gitu. Kalau misalkan kalau di LKS tuh biasanya ada yang cuman 5 soal, 7 soal gitu-gitu. Soalnya nanggung-nanggung. Nah, kalau kayak gitu biasanya aku kerjakan bersama-sama. Ayo nomor pertama. Kita baca bersama-sama, terus jawabannya apa kira-kira? Nanti ada yang ngejawab. Nah, baru kalau misalkan ada yang benar, diapresiasi, ya bagus, betul, benar. Jawabannya ini. Kalau nggak ada yang bisa, baru aku jelasin. Kayak gitu. Jadi, anak itu, intinya, kalau aku pribadi, ngurus anak tuh harus telaten ya, harus benar-benar teliti gitu. Maksimal gitu, kalau menurut aku. Kadang kan ada beberapa yang dijelasin doang, abis itu udah kasih tugas, abis itu dinilai, nggak tahu dia salah benernya di mana gitu. Jadi kan dia nggak bisa tahu salah benernya di mana. Kalau dia nggak tahu kayak gitu, dia nggak improve. Di tengah sekarang anak-anak yang belajar aja males gitu. Makanya sekarang tuh guru tuh effort banget. Guru tuh sekarang bener-bener gimana cara anak tuh minat untuk belajar, minat untuk sekolah. Di era gemburan sosial media yang sangat mengerikan dan ada beberapa orang yang mengatakan sekolah itu scam gitu-gitu ya. Capek sekali gitu. Kayaknya kamu udah lumayan capek ya. You look tired. Enggak, lebih agak ternyata kayak gitu. Ya, that's ya seperti itulah. Ya. Bapaknya haus ya? Apa? Gimana? Kayaknya. Kan bapaknya yang lebih sering ngomong. Let me drink first. Haus banget. Be back again. Ya. Hai. Seperti itulah. Jadi
Any other question or some? No. Karena baterai aku 28. Okay. So I think mungkin apa kita harus menyudahi conversation kita yang sangat menyenangkan ini. Iya, karena baterai saya yang tidak memungkinkan. Yeah, just fine. That's fine. That's good. Tapi by the way, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya, Terima atas kasih kembali, waktu Pak. ngobrolnya yang sangat berharga ini. Semoga bisa diambil dari obrolan yang Iya. kesana kesini itu. Iya, benar-benar sedikit banyaknya semoga ada yang positif. Kalau yang negatif ya nggak ada yang negatif, semoga. Walaupun Semoga. ada beberapa yang negatif, tapi ya. Pokoknya terima kasih banget dan have a good night, have a nice day, have a good sleep, and tetap hidup. Sleep well. Ya. So, sudah mungkin seperti itu So, aja. bye-bye. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye Pak Guru Genzi. Terima kasih, Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Bye-bye.